Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kaitangi Banjarmasin adalah sekolah bisnis atau School of Business yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi. Kaitangi Banjarmasin memiliki ciri budaya organisasi yang dinamis dan berorientasi ke depan. Kaitangi Banjarmasin pada mulanya didirikan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Kejuruan Nasional Indonesia atau YLPKNI yang berkantor pusat di Jakarta pada tanggal 1 April 1974 dengan nama Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia atau AKPI. Adanya perubahan kebijakan Mendikbud RI tentang jalur atau jenjang dan program studi pada perguruan tinggi swasta. Maka sejak 9 Maret 1984, AKPI diubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan Indonesia atau STIKI Banjarmasin. Sekaligus merupakan perubahan status pemilikan Yayasan LPKNI dari kantor cabang menjadi mandiri. Dengan adanya berbagai perkembangan baru sesuai dengan perubahan lingkungan, maka berubah lagi menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Kaitangi Banjarmasin. Dari masa ke masa, STIKI Kaitangi Banjarmasin mengalami perubahan masa kepemimpinan. Sejak berdirinya perguruan tinggi swasta yang tertua di Kalimantan. Yayasan Lembaga Pendidikan Kejuruan Nasional Indonesia Banjarmasin, yaitu lembaga yang menaungi STIKI Kaitangi Banjarmasin. Dan untuk kepengurusan dan struktur organisasi dari Yayasan Lembaga Pendidikan Kejuruan Nasional Indonesia Banjarmasin terdiri dari seperti sekolah tinggi yang lainnya, STIKI juga mempunyai lambang atau logo yang merupakan identitas sebuah perguruan tinggi. Ternyata lambang tidak hanya sebuah identitas tetapi juga mempunyai makna tersendiri. Lambang atau logo STIKI Kaitangi Banjarmasin memiliki arti. Segi lima adalah makna dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Lingkaran putih adalah makna persatuan dan kesatuan yang kokoh dan suci. Gambar rumah Banjar memiliki makna ciri lokal STIKI Kaitangi Banjarmasin sebagai perguruan tinggi yang lahir di bumi Kalimantan. Padi dan kapas adalah simbol kemakmuran. Padi 19 butir, kapas 12 tangkai, tongkat rumah Banjar 8 buah dan anak tangga 3 buah. Suatu representasi dari tanggal 19 Desember 1983, di mana tangga persetujuan pemerintah Republik Indonesia melalui Kopertis tentang perubahan nama akademi dari Akademi Keuangan dan Perbankan Indonesia menjadi Sekolah Tinggi Ilmu
keuangan Indonesia. Visi dari STI Kayu Tangi Banjarmasin sebagai perguruan tinggi tertua di Kalimantan yang telah memiliki pengalaman luas selama hampir 39 tahun berkiprah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, STI Kayu Tangi Banjarmasin telah tumbuh dan berkembang menjadi perguruan tinggi swasta yang cukup membanggakan. STI Kayu Tangi Banjarmasin memiliki cita-cita dan harapan di masa depan. Target reputasi tersebut dirumuskan dalam visi STI Kayu Tangi Banjarmasin, diharapkan menggandeng spirit kuat dalam spirit individu dalam organisasi untuk bersama-sama mewujudkannya. Sehingga visi yang dituangkan dalam rencana strategi STI Kayu Tangi Banjarmasin tahun 2010 sampai 2015 menjadi sekolah tinggi bisnis terkemuka dan pusat pengembangan entrepreneurship di kawasan Kalimantan tahun 2015. Misi dari STI Kayu Tangi Banjarmasin menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan akademis maupun profesional di bidang bisnis untuk menjadikan sumber daya manusia profesional yang berkarakter entrepreneur, membangun sistem manajemen perguruan tinggi yang berkarakter entrepreneur, efektif, efisien, mapan, profesional, dan terpercaya, menyediakan jasa konsultasi bisnis khususnya di bidang manajemen, dan akuntansi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. STI Kayu Tangi Banjarmasin menyelenggarakan jasa pendidikan dengan program manajemen dan akuntansi dengan jenjang program strata 1 dan strata 2. Selain itu di STI Kayu Tangi Banjarmasin juga telah memperoleh status terakreditasi dengan peringkat B. Proses seleksi masuk administrasi calon mahasiswa baru diberlakukan 3 tahap. Pertama, pendaftaran seleksi masuk. Kedua, tes seleksi masuk berupa tes potensi akademik. Dan ketiga adalah pengumuman hasil seleksi masuk. Persyaratan pendaftaran mahasiswa baru: yang pertama, warga negara Indonesia. Kedua, mengisi formulir pendaftaran. Ketiga, lulus SMU, SMK, MA, semua jurusan dan yang sederajat. Lampiri dengan fotokopi ijazah dan SKHU yang dilegalisasi. Yang keempat, fotokopi identitas diri, SIM atau KTP. Vas foto hitam putih dan juga berwarna. Setelah seorang calon mahasiswa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa STI Kayu Tangi Banjarmasin, calon mahasiswa harus mengikuti proses registrasi. Pertama, menyediakan 3 lembar vas foto hitam putih ukuran 2x3. Kedua, fotokopi KTP sebanyak 3 lembar. Keempat, membayar biaya kuliah tetap semester pertama dan sumbangan fasilitas. Dan yang terakhir, menunjukkan bukti pembayaran. Kurikulum yang digunakan STI Kayu Tangi Banjarmasin menerapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2013 yang mulai diterapkan sejak semester gasal tahun 2013, kurikulum yang digunakan STI Kayu Tangi Banjarmasin menerapkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada tahun 2013 yang mulai diterapkan sejak semester gasal tahun 2013. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga relevan dengan visi dan misi STI Kayu Tangi Banjarmasin, mengacu pada perubahan paradigma pendidikan tinggi dan lingkungan bisnis.
Saat ini Prodi S1 Manajemen memiliki 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Untuk Prodi S1 Akuntansi memiliki 2 konsentrasi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Setelah ujian akhir selesai diselenggarakan, maka mahasiswa melaksanakan bimbingan atau konsultasi rencana studi untuk semester berikutnya melalui prosedur. Pertama, mengambil formulir rencana studi di loket BAK. Menunjukkan bukti pembayaran biaya kuliah. Kedua, mengisi formulir rencana studi. Ketiga, dosen pembimbing akademik memeriksa mata kuliah dengan memperhatikan prasyarat sebelumnya. Keempat, kartu rencana studi atau KRS disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Kelima, mahasiswa melakukan input mata kuliah sesuai KRS yang telah disetujui dosen pembimbing akademik pada sistem informasi manajemen kampus. Akreditasi merupakan cara pemerintah melakukan penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi. Penilaian akreditasi ini dilakukan melalui visitasi dan verifikasi yang dilaksanakan oleh tim asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam rangka quality assurance, STI Kaitangi Banjarmasin berkewajiban selalu meningkatkan peringkat akreditasinya. Untuk pertama kalinya, STI Kaitangi Banjarmasin memperoleh akreditasi pada tahun 1998 dan reakreditasi pada tahun 2012 untuk Prodi S1 Manajemen dan Akuntansi. Sedangkan untuk jenjang program S2 pasca sarjana Magister Manajemen untuk pertama kalinya pada tahun 2012 juga sudah terakreditasi. Seiring dengan berubahnya nama dari STI Indonesia Banjarmasin menjadi STI Indonesia Kayutangi Banjarmasin, itu sebenarnya lebih ke menjelaskan kepada masyarakat luas bahwa kita sekarang ini mengarah kepada satu titik saja, yaitu menciptakan lulusan STI Indonesia Kayutangi yang berkualitas. Maknanya adalah kita harus menerapkan konsistensi baik dari segi manajemen perguruan tinggi sampai ke proses belajar mengajar berdasarkan atau berbasis dengan kualitas dan peraturan-peraturan yang berlaku di perguruan tinggi. Kita memiliki beberapa fasilitas untuk pembelajaran mahasiswa. Yang sedang kita kembangkan sekarang ini adalah pojok bursa. Di sana mahasiswa bisa belajar mempraktekkan bagaimana sebenarnya contoh dasar mata kuliah pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Dan ini kita kembangkan ke SMA. Juga kita mulai menerapkan di semester ini sebuah mata kuliah yang menjadi himbauan Dikti yang saya yakin tidak semua perguruan tinggi berani menerapkannya, yaitu mata kuliah integritas dan pendidikan karakter. Ini perlu kita introduce ke masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita konsisten dengan manajemen internal kita, nanti tujuan akhirnya bahwa kita akan menciptakan lulusan yang berkualitas dengan sendirinya akan tercapai. Jadi sebenarnya
STI Indonesia Kayu Tangi adalah perguruan tinggi yang tertua di Kalimantan, pelopor perguruan tinggi swasta se-Kalimantan. Selayaknya lah kami tetap menjadi yang terdepan di dalam percaturan manajemen perguruan tinggi swasta. Guna meningkatkan mutu perguruan tinggi, kedepannya kita perlu mengerjakan yaitu satu, menambahkan konsentrasi manajemen perhotelan dan manajemen pertambangan bagi strata 1. 2. Mendirikan program pendidikan provinsi akuntansi atau PPAK. 3. Program studi yang ada sudah pada prodi S2 dan pada gilirannya nanti akan ditingkatkan menjadi prodi S3. 4. Peningkatan kualitas SDM utamanya dosen ke tingkat pendidikan S3. 5. Berusaha meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawan sepanjang dana memungkinkan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pada bidang pasar modal khususnya pada tingkat SMA atau SMK. STI Kayu Tangi Banjarmasin bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange, program penyebar luasan informasi pasar modal. Ini merupakan salah satu fasilitas pembelajaran mahasiswa STI Kayu Tangi Banjarmasin. Seperti sekolah tinggi yang lain, STI Kayu Tangi Banjarmasin juga menyediakan fasilitas perpustakaan. Perpustakaan yang representatif, berisi buku-buku, data, literasi ilmiah yang lengkap dan relevan. Aula pertemuan yang representatif, tempat berlangsungnya berbagai akademik dan kemahasiswaan, dengan sebuah dekorasi aula yang sangat unik dan menawarkan kenyamanan saat melakukan acara. Kegiatan kemahasiswaan yang bersifat akademik maupun non-akademik merupakan kegiatan ekstrakurikulum yang bertujuan untuk menyalurkan minat bidang keilmuan yang sedang ditekuni maupun minat dan bakat dalam bidang keagamaan atau kemasyarakatan, seni dan olahraga mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di STI Kayu Tangi Banjarmasin adalah Mapala atau yang disebut dengan mahasiswa pecinta alam, dengan disediakannya climbing atau bouldering. Selain itu, STI Kayu Tangi Banjarmasin juga menyediakan lapangan basket yang bisa digunakan dua fungsi. Yang pertama sebagai sarana latihan olahraga basket, dan kedua menjadi sarana latihan olahraga futsal. Pendidikan yang saya dapatkan di STI dikombinasikan ya, kenapa kita tidak membuat usaha sendiri yang ini kalau ingin maju, sehingga berbekal ilmu itu ya saya mencoba memulai membuat perusahaan sendiri yang saat ini udah kelihatan hasilnya. Perusahaan kami cukup boleh dibilang juga menangani kegiatan yang ada hubungannya dengan internasional. Itu semua ya tidak lepas dari pengalaman yang dikombinasikan dengan pendidikan yang kami dapatkan di STI. Apalagi saking cintanya saya dengan STI, setelah selesai S1 kami pun menyambung S2-nya juga di STI juga. Nah, sehingga
memang di mata kami STI adalah cukup bagus, perguruan tinggi PTS swasta tertua di Kalimantan. Tentang anak saya Stefani selama dia masuk ke perguruan tinggi STI, selama dia sekolah di STI itu dia benar-benar mendapat pendidikan yang terbaik. Dia mendapat bimbingan pengajaran dari dosen-dosen yang memang benar-benar profesional, sehingga selama dia menuntut ilmu di sana dia banyak sekali mendapatkan prestasi-prestasi. Saya sangat-sangat bersyukur pilihan saya untuk menguliahkan anak saya di STI itu adalah benar-benar pilihan yang tidak salah, tapi benar-benar pilihan yang sangat tepat.